Jemaat GKM Eklesia yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu, selamat pagi dan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, inilah hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, untuk kami datang beribadah kepada Engkau. Karena itu, tolonglah ya Tuhan, kami jemaat-Mu pada saat ini untuk sungguh-sungguh datang di hadapan hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur dan hati yang berserah kepada Tuhan. Kami tahu bahwa ini adalah yang Tuhan kehendaki pada setiap hari perhentian, hari Sabat yang baru, hari Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kami, terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah kiranya nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Ada pepatah yang mengatakan kura-kura dalam perahu. Artinya pura-pura tidak tahu. Dan ada pepatah yang lain yang kira-kira juga mirip artinya dengan pepatah yang ini, yaitu sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Nah, kalau orang tidak tahu dan mau tahu, ya ini yang disebut orang yang sering kita dengar kepo. Tapi kalau orang yang sudah tahu tapi terus bertanya, kita sebut apa? Bego, ya. Dan orang yang demikian memang, apakah itu teman kita atau siapapun lah yang bersikap demikian kepada kita, kita akan merasa jengkel. Jengkelin lah kira-kira begitu. Nah, kira-kira sikapnya demikian ini salah atau tidak? Lebih-lebih lagi ini dosa atau tidak? Nah, saya kira kita tidak perlu menghakimi lebih dahulu. Kalau ada orang yang punya sikap yang demikian, walaupun kita merasa tidak senang, karena ada kemungkinan ada motivasi tertentu mengapa orang itu bersikap demikian. Bersikap tidak tahu, pura-pura tidak tahu, atau sudah tahu tapi kok bertanya terus begitu. Ada maksud tertentu, ada motivasi tertentu tentunya. Sehingga jangan terlalu cepat kita menghakimi bahwa orang ini tidak baik, kurang baik, atau bermaksud yang jahat dan sebagainya dan sebagainya. Tapi tunggu dulu, karena terlalu cepat menghakimi orang itu bisa berakibat salah. Karena tadi, dua alasan tadi. Mungkin memang ada motivasi tertentu mengapa orang itu bersikap demikian. Atau memang punya maksud yang positif. Nah, kenapa saya katakan demikian? Untuk tidak terlalu cepat menghakimi. Karena ada seseorang di dalam Alkitab yang juga berbuat demikian. Sudah tahu kok bertanya lagi. Ya. Pura-pura tidak tahu. Siapa dia? Tuhan Yesus sendiri. Nah, kenapa? Mengapa Tuhan Yesus bersikap demikian? Kita akan pelajari lebih lanjut di dalam bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56 yang berbunyi demikian. Lukas pasal 8 ayat 40 hingga 56. Demikian firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak Yairus
dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia seorang kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diri aku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk bisa memahami peristiwa yang terjadi yang kita baru baca tadi, mari kita saksikan video pendek berikut ini. Now when Jesus returned, a crowd welcomed him, for they were all expecting him. Then a man named Jairus, a synagogue leader, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house, because his only daughter, a girl of about 12, was dying. As Jesus was on his way, the crowds almost crushed him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. "Who touched me?" Jesus asked. When they all denied it,
Peter said, "Master, the people are crowding and pressing against you." But Jesus said, "Someone touched me. I know that power has gone out from me." Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. In the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. Then he said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace." While Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue leader. "Your daughter is dead," he said. "Don't bother the teacher anymore." Hearing this, Jesus said to Jairus, "Don't be afraid. Just believe and she will be healed." When he arrived at the house of Jairus, he did not let anyone go in with him except Peter, John and James, and the child's father and mother. Meanwhile, all the people were wailing and mourning for her. "Stop wailing," Jesus said. "She is not dead, but asleep." They laughed at him, knowing that she was dead. But he took her by the hand and said, "My child, get up." Her spirit returned, and at once she stood up. Then Jesus told them to give her something to eat. Her parents were astonished, but he ordered them not to tell anyone what had happened. Dalam video tadi ada kisah sambingan yang cukup menarik. Jadi ketika Yesus dan orang banyak serta Yairus, kepala rumah ibadat yang anaknya sedang sakit keras itu, dalam perjalanan menuju ke rumahnya, maka tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti lalu bertanya, "Siapa yang tadi menjamah jubahku?" Padahal saat itu Tuhan Yesus sedang dikerumuni oleh banyak orang dan orang itu berdesak-desak. Ya pastilah banyak orang yang sengaja atau tidak sengaja menyinggol Yesus. Bahkan Petrus juga berkata, "Bagaimana Tuhan katakan siapa yang menjamah padahal orang banyak ini?" Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Ada orang yang menjamah aku karena ada kuasa keluar dari aku." Nah, tiba-tiba majulah seorang perempuan yang tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia gemetar dan siap untuk menunggu hukuman atas kesalahan yang dia lakukan. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Bukannya menghukum, tetapi Yesus malah berkata kepadanya di dalam ayat yang ke-49, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Jadi malah bukannya dihukum atau dimarahi, sebaliknya malah justru dia mendapatkan berkat double. Dia disembuhkan penyakitnya dan juga diselamatkan jiwanya. Dan sementara itu maka ada seorang yang lari-lari, ya, orang yang diutus dari rumah Yairus mendatangi Yesus, ya, dan memberitahu kepada Yairus, tidak usah
menyusahkan guru karena anakmu sudah mati. Nah, ternyata kebahagiaan dari perempuan tadi yang sudah disembuhkan penyakitnya dan diselamatkan jiwanya mendatangkan kerugian kepada Yairus. Betapa kecewanya dia. Seandainya tidak terganggu dengan apa yang terjadi dengan perempuan tadi, mestinya Tuhan Yesus sudah sampai ke rumahnya dan sempat untuk menyembuhkan anaknya, tetapi tidak demikian. Nah, kita belajar daripada perempuan tadi. Perempuan tadi sebetulnya memang mengapa dia tidak berani terang-terangan datang kepada Yesus dan menjamah, tetapi dia dari belakang. Oleh karena dia di dalam adat istiadat Yahudi, seorang perempuan yang sedang mengalami pendarahan itu disebut orang yang najis. Dia tidak boleh berkumpul dengan orang-orang lain, ya. Tetapi dia memberanikan diri dengan bersembunyi, dan dia kemudian menjamah tubuhnya karena dia yakin bahwa dengan menjamah jubahnya saja itu cukup bagiku untuk mengalami kesembuhan. Masalahnya karena sudah 12 tahun dia menderita penyakit pendarahan itu. Sudah banyak harta, bahkan dikatakan dihabiskan hartanya untuk ke tabib-tabib yang sekarang dokter, ya, dan untuk beli obat-obat banyak sekali, tetapi toh tidak berhasil. Tapi iman dan pengharapannya kepada Yesus, ya, membuahkan hasil. Dia sembuh dan selamat jiwanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi Tuhan Yesus bertanya, siapa tadi yang menjamah jubahku? Bukannya ingin menghukum atau mempermalukan, melainkan sebenarnya untuk membangkitkan keberanian daripada perempuan yang sudah mengalami mukjizat Tuhan itu. Kalau seseorang sudah mengalami pertolongan Tuhan, sudah bertemu dengan Yesus dan diselamatkan baik secara jasmani maupun rohani, seharusnya dia tidak takut, dia tidak malu mengakui di hadapan umum apa yang sudah terjadi atas dirinya. Jangan sampai ada orang Kristen yang menjadi pengikut Kristus tetapi secara sembunyi-sembunyi, takut dan malu diketahui orang lain. Apalagi sampai dia menyangkal Yesus. Nah, seperti tadi yang saya sudah katakan, keuntungan perempuan di satu pihak merugikan orang lain, yaitu merugikan Lazarus. Maksud saya Yairus, yang anak perempuannya sedang kritis, sedang sakit berat. Nah, sepertinya tidak ada harapan lagi, ya, karena sudah mati, mau buat apa? Sudah tidak bisa dikembalikan lagi, kan? Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Ayat yang ke-50. Memang bagi manusia, bagi pandangan orang, secara medis atau secara apapun, sudah tidak ada harapan, mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Demikian juga bagi orang yang percaya. Mendengar perkataan Yesus itu, maka pengharapan daripada Yairus timbul kembali. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Roma 5 ayat yang ke-5. Yairus tetap teguh dan meneruskan perjalanannya sampai ke rumahnya. Dan tiba di rumah, Tuhan Yesus langsung masuk ke kamar di mana anak Yairus tadi yang sudah menjadi mayat. Dia minta agar orang-orang yang ada di sekelilingnya yang sedang menangis meratap untuk semua keluar. Tuhan Yesus hanya membawa 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan Yairus dan ibunya masuk ke dalam.
Maka Tuhan Yesus langsung memegang tangan anak itu. Tentunya sudah dingin karena sudah mati. Lalu berkata, Talita kum, yang artinya, bangkitlah hai anakku. Ayat 54. Maka seketika itu juga anak itu pun bangun. Dan Tuhan Yesus meminta supaya memberinya dia makan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat di sini apa yang sebelumnya menyedihkan, mendukakan, berubah menjadi kesukaan. Dan kita melihat dua hal yang agak berbeda di antara dua kejadian yang dialami, yang baru saja dialami. Yang pertama adalah perempuan. Dia mengalami kesembuhan karena dia menjamah Tuhan Yesus, walaupun menjamah jubahnya saja. Tetapi anak Yairus mengalami kehidupan, hidup karena dia dijamah oleh Tuhan Yesus. Nah, dua-duanya menghasilkan kesembuhan, kehidupan, dan keselamatan. Baik Tuhan Yesus menjamah atau dijamah oleh Tuhan Yesus. Orang itu menjamah Tuhan Yesus atau dijamah oleh Tuhan Yesus. Nah, mana yang lebih mudah? Menjamah Tuhan Yesus atau dijamah oleh Tuhan Yesus? Memang keduanya relatif mudah ya pada saat itu, karena ada Tuhan Yesus masih hadir secara fisik. Ya. Baik menjamah atau dijamah relatif lebih mudah. Nah, kalau sekarang bagaimana? Bagaimana kita bisa menjamah Tuhan Yesus? Atau kita dijamah oleh Tuhan Yesus? Sekarang tidak ada. Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan sudah berada di sana. Tapi jangan salah mengerti. Justru saat seperti sekarang inilah setelah Tuhan Yesus naik ke surga, untuk menjamah dan dijamah itu jauh lebih mudah. Mengapa? Karena setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kehadiran Tuhan Yesus direpresentasikan, diwakilkan oleh Roh Kudus dan juga firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Yohanes pertama ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman yaitu Yesus telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman atau firman Tuhan itu adalah representasi daripada Tuhan Yesus sendiri. Demikian juga di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji memberikan Roh Kudus yang akan menyertai para murid atau orang-orang percaya selama-lamanya. Jadi dua hal inilah baik firman Tuhan maupun juga Roh Kudus merupakan representasi daripada kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Bahkan bukan hanya di dunia tetapi juga di dalam hati kita. Karena setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Roh Kudus itu masuk dan tinggal di dalam dia, di dalam hatinya. Jadi, bagaimana? Lebih sulit atau lebih mudah? Jelas pada waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia, kalau Dia ada di Galilea, Dia tidak ada di Yudea.
ada di satu tempat, tidak mungkin dia ada di tempat yang lain. Bahkan juga perempuan yang sakit tadi membutuhkan waktu yang begitu lama untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus atau menemui Tuhan Yesus. Betapa sulitnya pada waktu itu. Belum karena hal-hal atau alasan-alasan yang lain. Tetapi sekarang ini jauh lebih mudah, bukan? Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 15 ayat 7 dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Ini janji Tuhan Yesus. Aku di dalam kamu dan firmanku, kamu di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Itu berarti bagaimana caranya untuk minta kepada Tuhan Yesus? Nah, tidak lain adalah melalui doa. Hanya melalui doa kita bisa dekat dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang berupa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Ya. Kehadiran Tuhan Yesus kalau pada waktu itu memberi pengharapan bagi orang-orang di sekitarnya, yaitu perempuan tadi maupun Yairus yang hampir kehilangan harapan karena anaknya sudah mati. Tetapi justru karena jamahan dan menjamah Tuhan Yesus dikembalikan harapannya. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dialami oleh Yairus dan juga perempuan yang sakit berdarahan 12 tahun itu juga bisa saudara dan saya alami. Saat ini kita masih dihadapkan dengan macam-macam masalah. Entahlah itu masalah penyakit Corona COVID-19 yang masih merajalela di mana-mana, masih menghantui hidup kita, maupun juga masalah ekonomi yang tidak kunjung pulih, baik secara nasional, regional, bahkan secara lokal. Dan masih banyak masalah-masalah yang lain yang saudara dan saya alami. Sepertinya sudah tidak ada harapan. Sepertinya harapan itu semakin tipis. Tetapi mari kita ingat akan peristiwa, akan dua peristiwa yang tadi kita baca, yaitu Yairus dan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Begitu menjamah dan dijamah oleh Tuhan Yesus, maka pulih kembali. Karena itu, marilah kita selalu mendekat kepada Tuhan melalui doa dan firman Tuhan, yaitu dengan iman dan pengharapan. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yohanes 5:15. Amin.